Baru-baru ini, kasus Gus Miftah yang mengomentari seorang penjual es teh viral di sosial media. Komentarnya memicu perdebatan. Ada yang mendukung, ada juga yang merasa bahwa usaha kecil seperti jualan es teh nggak seharusnya diremehkan. Tapi di sini, kita nggak mau memperpanjang pro dan kontra itu. Sebaliknya, kita mau belajar sesuatu dari kasus ini. Es teh, minuman sederhana ini, ternyata bisa jadi peluang bisnis yang besar kalau dikelola dengan cara yang benar. Jangan pernah menganggap bisnis kecil itu nggak bisa bikin kaya. Justru banyak pengusaha sukses yang dimulai dari hal-hal yang kecil yang sering dianggap sepele. Pertanyaannya, apakah benar bisnis es teh cuma usaha kecil-kecilan tanpa masa depan? Atau justru ini adalah salah satu jalan menuju kesuksesan? Yuk kita bahas peluang besar yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Kita semua tahu, es teh itu kelihatannya sederhana. Tapi, apakah ini benar-benar bisa bikin kaya? Mari kita lihat datanya. Menurut Statista, industri minuman siap saji di Indonesia tumbuh sebesar 5,99% per tahunnya dan diproyeksikan mencapai 3,37 miliar US dollar pada tahun 2029. Salah satu segmen yang dominan adalah minuman berbasis teh. Hal ini disebabkan teh sangat populer di Asia, termasuk Indonesia. Bukan hanya itu, menurut data dari Euromonitor, konsumsi teh per kapita di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara dengan rata-rata 300 sampai 400 cangkir per orang dan per tahun. Mari kita coba hitung potensinya ya. Jika setiap orang di Indonesia rata-rata mengkonsumsi 350 cangkir per tahun dengan harga 5.000 per cangkir, maka kita bisa menghitung total omset pasar teh di Indonesia. Yang pertama, kita bisa hitung dari populasi Indonesia, 270 juta orang. Yang kedua, konsumsi rata-rata per orang, 350 cangkir per tahun. Dan yang ketiga, konsumsi nasional mencapai 96,25 miliar cangkir per tahun. Jika harga dari satu cangkir teh 5.000, kita bisa hitung 96 miliar cangkir kali 5.000 itu mencapai 481,25 triliun per tahunnya. Bayangkan, pasar teh di Indonesia memiliki potensi omset hingga 481 triliun per tahun. Ini angka yang sangat besar dan menunjukkan betapa besar peluangnya bagi kita yang ingin masuk di industri teh, termasuk es teh. Lalu, apa yang membuat bisnis es teh begitu menjanjikan? Yang pertama, mungkin lebih fleksibel. Kamu bisa mengelola jadi banyak varian rasa sesuai tren. Seperti boba, teh susu, gula aren, ataupun mungkin teh buah segar. Yang kedua, biaya produksi yang rendah. Dibanding kopi, bahan baku teh jauh lebih murah, sehingga margin keuntungan kita jauh lebih besar. Dan yang ketiga, pasar luas. Nah, dari anak muda hingga orang tua, semua orang menyukai teh. Ditambah lagi, tren minuman sehat seperti teh herbal atau organik sedang naik daun. Dengan inovasi kecil, kamu bisa menargetkan pasar yang lebih premium. Kita bisa lihat bagaimana brand seperti Es Teh Indonesia berhasil mendominasi pasar dengan lebih dari 1.000 outlet di seluruh Indonesia. Mereka mampu menciptakan inovasi rasa dan kemasan yang menarik perhatian anak muda. Contoh lain dari es teh adalah es teh Solo, yang fokus pada harga yang murah dan lokasi strategis. Keduanya membuktikan jika dikelola dengan baik, bisnis sederhana ini bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Kadang, peluang besar tersembunyi di balik hal-hal sederhana. Kalau kamu bisa memadukan kreativitas dan strategi yang tepat, bisnis es teh bisa jadi jalan menuju kesuksesanmu. Nah, setelah tahu potensi pasar dan peluang besar ini, yuk kita lanjut bagaimana cara memulai bisnis es teh dari nol. Memulai bisnis es teh itu sebenarnya cukup sederhana, tapi mari kita buat proyeksi yang realistis, mulai dari modal awal, biaya operasional, dan potensi keuntungan. Nah, kita bisa mulai dari modal awal. Gerobak mungkin kurang lebih dengan branding 3 juta. Yang kedua, peralatan seperti blender, cooler box, dan cup sealer mungkin kurang lebih 2,5 juta rupiah. Nah, stok bahan baku di awal itu 1 bulan bisa mencapai 2 juta. Nah, sehingga total modal yang kita bisa kalkulasikan kurang lebih 7,5 juta untuk satu gerobak. Nah, mari kita masuk di simulasi penjualan dan keuntungannya. Nah, jika kamu menjual es teh dengan harga 5.000 per cup, berikut proyeksi omset dan keuntunganmu. Kurang lebih ya, ini kita ada 3 segmen. Yang pertama, ketika satu hari kalian bisa menjual 20 cup per hari.
Nah, omset bulanannya kurang lebih 3 juta dengan keuntungan bulanan 2,1 juta. Nah, yang kedua, 5 cup per hari, omset bulanan mencapai 7,5 juta. Keuntungan bulanannya hingga 5.250.000. Dan yang ketiga, jika ini yang paling tinggi ya, 100 cup per hari atau mungkin di atasnya, omset bulanan bisa mencapai 15 juta dengan keuntungan 10.500.000. Nah, perhitungan keuntungan bulanan dihitung dengan asumsi biaya bahan baku per cup sekitar Rp2.000. Jadi margin keuntungannya kurang lebih 3.000 per cupnya. Nah, tentunya kalian nggak mau dong cuman 1 gerobak saja atau 2 gerobak saja. Nah, kurang lebih kalau kalian ingin ekspansi bisnis dengan karyawan dengan banyak gerobak, ini mungkin kurang lebih saya akan kasih lihat bagaimana simulasi perhitungannya. Nah, kurang lebih karyawan ini kita anggap sebagai karyawan dengan gaji 2,5 juta untuk mengelola gerobak dan menjalankan gerobaknya. Nah, contoh di bulan pertama jika kita punya gerobak 1 pieces, ya 1 gerobak, keuntungan bulannya kan tadi berapa? 5,2. Ya kita ambil 50 cup aja deh 1 hari. Nah, gaji karyawannya kan masih 0. Nah, di bulan pertama keuntungannya ya 5,2 karena belum ada cost lain ya selain kita membangun sebuah gerobak itu. Nah, di bulan kedua kita menjalankan kembali ya dengan kurang lebih omset 10 cup per hari juga sama. Dengan total keuntungan kita kali 2 dong ya. Dengan keuntungan yang bulan pertama dan yang kedua sehingga total keuntungannya 10 juta. Nah, dan dari sini kita sudah bisa punya modal gerobak yang baru yaitu 7,5 juta. Nah, sehingga kita masih ada bisa saving sekitar 3 juta. Nah, sehingga bulan ketiga kita sudah bisa menjalankan 2 gerobak. Nah, bayangkan, jadi dari bulan pertama dan bulan kedua, kita sudah bisa memperanakkan 1 gerobak lagi, jadi 2 gerobak. Oke? Nah, anggap nih, kita bulan ketiga, jalannya 2 gerobak. Nah, sehingga keuntungan bulanannya juga 10,5 juta. Nah, gaji karyawannya kita hitung dong, 2,5 juta, dan modal gerobak baru ada 7,5, sehingga sisa keuntungan yang kita kantongi itu adalah 500.000. Dan bulan keempat ya, jumlah gerobaknya jadi 3. Kenapa? Tadi kan ada penambahan 1 gerobak lagi. Nah, sehingga jumlah gerobaknya 3 dan keuntungan bulanannya sekitar 15,7 juta. Dengan gaji karyawan 7,5 juta karena kan 3 gerobak berarti 3 orang yang menjalankannya. Jadi sehingga sisa keuntungannya 8,2. Nah, ini simulasi kecil sampai bulan keempat ya dengan 4 gerobak. Nah, dan itu bisa mencapai bersihnya ya keuntungan bersih kalian itu 8,25 juta per bulannya. Menarik ya. Dengan modal ini, kamu tidak hanya bisa memperluas bisnis, tetapi juga bisa memberikan peluang kerja untuk orang-orang yang lainnya. Setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama. Jangan takut mulai dari hal kecil. Karena usaha yang konsisten bisa membawa hasil yang besar. Kasus Pak Sohaji, penjual ST yang sempat viral, mengajarkan kita banyak hal. Di balik kritik dan perdebatan yang terjadi, ada 3 pelajaran berharga soal mindset pengusaha yang kita bisa petik dari beliau. Yang pertama, jangan meremehkan kecilnya sebuah usaha. Pak Sohaji mungkin hanya menjual ST, tapi dia tetap bangga dengan pekerjaannya. Ini mengajarkan kita bahwa tidak ada pekerjaan atau usaha yang terlalu kecil jika dilakukan dengan niat baik dan penuh dedikasi. Usaha kecil seperti gerobak ST bisa berkembang jika dikelola dengan strategi yang benar dan konsistensi. Selalu ingat, bisnis besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang terlihat sepele. Yang kedua, Pak Sohaji bertahan dalam tekanan dan kritik. Ketika Pak Sohaji mendapatkan kritik yang viral, dia tetap sabar dan fokus pada pekerjaannya. Ini adalah mindset yang penting yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha. Kritik itu wajar, bahkan bisa menjadi tanda usahamu mulai diperhatikan orang. Tapi bagaimana kamu meresponnya adalah kuncinya. Jadikanlah kritik sebagai bahan evaluasi, bukan alasan untuk berhenti. Dan terakhir, Pak Sohaji bangga dengan proses dan usahanya sendiri. Meski usaha Pak Sohaji mungkin tampak sederhana, dia tidak pernah merasa rendah diri. Justru dia menunjukkan bahwa pekerjaannya adalah sumber penghidupan yang layak dan bermartabat. Pertanyaannya sekarang, kapan kamu akan memulai? Kalau peluang sudah di depan mata, jangan biarkan itu. ST sederhana pun bisa jadi pintu menuju kesuksesanmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share jika menurut kamu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selalu salam hebat luar biasa.